Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Ismail Fajri dari kelas manajemen 2A NIM 0802 03235. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 materi. Materi yang pertama menjelaskan apa itu logika alamiah dan logika akademis beserta contohnya. Materi yang kedua menjelaskan secara singkat apa itu definisi, cara membuat, dan contohnya. Yang ketiga menjelaskan kodia dan bagian-bagiannya secara sederhana beserta contohnya. Dan yang terakhir, cara membuat penyimpulan beserta contohnya. Materi yang pertama, apa itu logika? Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang benar bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Yang pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan. Logika alamiah ini merupakan kemampuan logika manusia yang ada sejak lahir. Contohnya, yang lebih muda harus bersikap patuh dan memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, logika akademis. Logika akademis adalah kemampuan ilmu logika yang didapatkan dengan belajar dan dianalisis terlebih dahulu. Contohnya, si A pernah kuliah di Fakultas Filsafat, kemudian belajar sendiri ilmu logika secara otodidak. Maka, manakala si A berpendapat, maka sifatnya pastilah objektif, rasional, dan faktual. Sebab, cara berlogika objektif, rasional, dan faktual adalah cara berlogika akademis. Materi yang kedua, apa itu definisi? Definisi merupakan suatu batasan atau arti. Bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Bagaimana cara membuat definisi? Yang pertama, definisi sebisa-bisanya singkat, tetapi jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Yang kedua, definisi tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga, definisi itu mesti general atau umum, dan harus jelas untuk menghindari kerancuan dan kesamar-samaran. Yang keempat, definisi tidak boleh memakai metafor, ibarat, kata figuratif, penggambaran, dan menggunakan perkataan gaib. Yang terakhir, definisi tidak boleh memakai kalimat negatif. Contohnya, masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mendiami suatu wilayah. Contoh yang kedua, masjid adalah bangunan atau tempat ibadah umat Islam. Selanjutnya, apa itu kodia? Keputusan dalam ilmu matik disebut dengan kodia. Kodia adalah pernyataan yang sempurna, yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Dari kemungkinan tersebut, manusia akan mengambil keputusan untuk dibuktikan kebenarannya. Setiap kodia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah maudu, yaitu subjek. Yang kedua adalah mahmul, atau predikat. Yang ketiga adalah robito atau penghubung berupa kata ganti yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Akan tetapi, di dalam sebuah kodia, terkadang robito atau kata penghubungnya sengaja dihilangkan. Hal ini terjadi karena keputusan tersebut dianggap sudah jelas antara subjek dengan predikatnya, nampak hubungannya tanpa kata penghubung. Kodia dibagi menjadi 2, yaitu kodia syartiyah dan kodia hamliyah. Kodia syartiyah adalah kodia yang menerangkan ketergantungan suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Di dalam kodia syartiyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu syartiyah mutasila dan syartiyah munfasila. Yang pertama,
syartiyah mutasila, yaitu qadiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetapkan antara jusnya. Contohnya seperti, kalau aku punya uang, aku jadi pergi. Di dalam syartiyah mutasila dibagi lagi menjadi dua, yaitu syartiyah mutasila maujibah dan syartiyah mutasila salibah. Syartiyah mutasila maujibah yaitu kata depan yang menunjukkan adanya penetapan atas hubungan antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Contohnya, jika hutan ditebang, maka persediaan oksigen akan menipis. Salibah yaitu kata depan yang menunjukkan penetapan dengan meniadakan tetapnya hubungan sebab akibat antara muqaddam dan tali dalam semua situasi dan kondisi. Contohnya, tidaklah jika padi diserang hama, harga jualnya akan tinggi. Yang kedua, syartiyah munfasilah. Syartiyah munfasilah yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua jusnya. Seperti Zaid ada kalanya pergi, ada kalanya tidur. Di dalam syartiyah munfasilah dibagi lagi menjadi dua, yaitu maujibah dan salibah. Contoh dari maujibah yaitu ada kalanya seseorang itu sedih, ada kalanya bahagia. Contoh dari salibah, tidaklah terkadang warna kulit wanita Indonesia itu sawo matang atau kuning langsat. Apa itu qadiyah hamliyah? Qadiyah hamliyah adalah qadiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum, tidak tergantung pada suatu yang lain. Di dalam qadiyah hamliyah dibagi menjadi dua, yaitu qadiyah hamliyah kulliyah dan qadiyah hamliyah juz'iyah. Qadiyah hamliyah kulliyah adalah di mana maudu atau subjek adalah lafadz kulli ketika mahmulnya atau predikat bergantung sepenuhnya kepada maudu. Di dalam qadiyah hamliyah kulliyah dibagi menjadi dua, yaitu maujibah dan salibah. Contoh dari maujibah adalah semua mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya belajar bahasa Arab. Yang kedua, qadiyah hamliyah kulliyah salibah, contohnya, tidaklah semua siswa suka pelajaran matematika. Qadiyah hamliyah juz'iyah adalah di mana maudu'nya adalah lafadz kulli, tetapi mahmulnya adalah sebagian maudu'. Di dalam qadiyah hamliyah juz'iyah dibagi menjadi dua, yaitu qadiyah hamliyah juz'iyah maujibah dan qadiyah hamliyah juz'iyah salibah. Contoh dari qadiyah hamliyah juz'iyah maujibah, sebagian hewan memiliki daun telinga. Dan contoh dari qadiyah hamliyah juz'iyah salibah, sebagian sampah tidak dapat diolah kembali. Apa itu penyimpulan? Penyimpulan adalah proses memperoleh pengetahuan baru dari pengetahuan yang telah ada. Di dalam penyimpulan memiliki tiga unsur. Yang pertama, premis atau titik pangkal. Yang kedua, hubungan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Di dalam penyimpulan dibagi menjadi dua, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan langsung adalah titik pangkal, satu putusan, kemudian dibuat kesimpulannya dengan memakai subjek dan predikat yang sama. Contohnya, semua mahasiswa prodi manajemen menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan premisnya. Dapat disimpulkan, tidak ada mahasiswa prodi manajemen yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan menggunakan term tengah untuk menghubungkan subjek dan predikat. Di dalam penyimpulan tidak langsung, ada premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua mahasiswa manajemen kelas 2A wajib menulis artikel ilmiah. Itu merupakan premis mayornya. Ella adalah mahasiswa manajemen kelas 2A. Itu merupakan premis minornya. Dapat disimpulkan, jadi Ella wajib menulis artikel ilmiah. Itu merupakan kesimpulannya. Sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.